Industri thrift di Yogyakarta memiliki kontribusi ekonomi yang signifikan. Toko-toko thrift menyediakan barang bekas berkualitas dengan harga terjangkau untuk menarik minat konsumen. Hal ini membantu meningkatkan daya beli masyarakat dan memperluas akses ke barang-barang yang sebelumnya mungkin tidak terjangkau. Selain itu, usaha thrift menciptakan lapangan kerja. Toko-toko thrift mempekerjakan para stafnya untuk mengelola toko dan menjalankan operasional sehari-hari. Selain itu, ada juga peluang kerja yang terkait dengan pengumpulan, pemilahan, dan penjualan barang bekas. Dengan Mas Tahul. Ini kalau buka toko ini sebenarnya dari tahun 2020. Cuman kalau mainan thriftnya udah dari sejak SMP kelas 3. Dulu online? Dulu ya mainnya online. Kalau untuk meyakinkan mungkin sebatas dengan cara omongan aja ya Mbak. Karena nek mau beli atau enggak itu kembali lagi ke konsumen. Tapi nek menurut kita kan sekarang banyak tuh kayak yang modelnya oh ini misalnya kayak yang branded oh ini ori enggak Mas. Mungkin kita lebih mengembalikan kepada ke konsumennya kembali. Sebelumnya udah disorot dulu. Jadi lebih apa ya? Lebih detail aja kita. Soalnya beberapa kali emang kita bongkar barang tuh kayak minusnya tuh kadang nggak kelihatan. Takutnya nanti komplainnya di belakang kayak saya udah beli terus tahu-tahu balik, oh ini mas ternyata sobek ini nggak di apa namanya nggak dikasih tahu atau gimana. Mungkin dari toko saya sendiri barang yang udah sobek tetap kita sorotnya kita sendiri. Sebenarnya itu cuman dari hobi aja sih mbak. Dulu awalnya iya awalnya tuh dari SMP karena dulu nggak punya uang ya, terus dia diajarin sama kakak itu dapat stasi dulu pertama itu cuman modal berapa ya 25.000 kalau dulu 25.000 mainnya di online karena dulu mainnya di Facebook diambil sama orang daerah Malaysia kalau nggak salah itu sekitar 450. Nah dari situ mulai ternyata main kayak gini juga menguntungkannya lumayan nih, makanya dari situ bisa ya udahlah kita nyoba jualnya lebih meluas aja. Kalau misalnya diambil dari toko yang nggak nyewa mungkin sekitar 1 bulan tuh bisa ambil bersihnya itu sekitar 5-6. Saya berapa? Paling besar itu sampai 20. Itu kalau event pernah beberapa kali ikut event di Solo sama di Jogja sendiri. Kalau mencukupi alhamdulillah sampai sekarang mencukupi, nggak terlalu kurang banget, nggak terlalu lebih banget juga. Kalau untuk mengaruhi sebenarnya nggak mempengaruhi ya, karena menurut saya emang ya itu tadi, maksudnya ada beberapa influencer yang udah menjelaskan bahwa emang beda targetnya, ya itu emang udah beda sebenarnya. Kalau untuk mengaruhi itu enggak, cuman apa ya beberapa kita mungkin kalau pembeli itu nggak ada pengaruhnya, tapi kalau dari apa ya yang sering kita beli bal atau mungkin kita ambil barang itu mungkin kesulitannya di situ. Agak susah ya? Iya, tapi kalau untuk pembelinya sendiri mungkin nggak terlalu sih kalau itu. Lebih ke pemerintah aja sih ya. Jadi apa ya, nggak usah terlalu apa yang sekarang menjadi intinya kan karena sekarang thrift lagi naik-naiknya. Iya. Terus terlalu disorot sama pemerintah, terus diusik lah. Iya. Kasihan orang-orang yang bawah. Maksudnya ini udah dari tahun kapan, dari saya sejak SMP, sejak saya SD pun thrift udah ada. Kenapa baru sekarang undang-undangnya dikemparin, maksudnya digoreng baru sekarang? Kenapa nggak dari kemarin-kemarin? Mungkin lebih memperhatikan itu aja. Pendapatan yang diperoleh oleh pemilik toko dan karyawan dapat diinvestasikan kembali dalam masyarakat lokal, seperti membayar sewa, membeli persediaan dari supplier, atau berkontribusi pada kegiatan komunitas. Namun usaha thrift saat ini sedang dihadapkan pada tantangan terutama dalam menghadapi pelarangan penjualan thrift. Pelarangan tersebut dapat mempengaruhi pendapatan dan keberlangsungan usaha toko-toko thrift yang sudah beroperasi sejak lama, sehingga para pedagang thrift bahkan terancam akan kehilangan mata pencariannya. Selamat pagi pemirsa yang ada di studio ataupun yang ada di rumah. Kembali lagi bersama saya, Kode Jike, dalam program acara kesayangan kita, Obrolan Pagi. Pada episode ke-30 ini, kita akan membahas tentang masalah penjualan thrift ilegal di Jogja dari sudut pandang ekonomi. Oleh karena itu, studio kita sudah kedatangan tamu spesial, seorang dosen akuntansi Universitas Mercubuana Yogyakarta, yang cantik dan ramah. Mari kita sambut
Ibu Ratri Paramita Laksmi, SEMAK CA. Halo Ibu Ratri, apa kabar? Halo Mbak. Akhir-akhir ini bagaimana kesibukan Ibu, kalau boleh kami tahu? Ya cuman kegiatan ngajar pengajar, terus sama yang ngerawat kakak saya lagi sakit. Udah itu aja. Oke, kita mulai saja ke topik pembahasan kita di episode kali ini ya. Ya. Langsung saja kita ke pertanyaan pertama. Ya. Menurut Ibu Ratri, apakah pelanggaran penjualan thrift saat ini menjadi suatu permasalahan atau tidak dari sudut pandang ekonomi? Oke. Thrift sendiri itu kalau dia bukan impor itu tidak ada masalah. Yang jadi masalah itu adalah kalau thriftnya adalah produk fashion yang impor. Kenapa? Karena dari peraturan, sebenarnya sudah ada peraturan dari Menteri Perdagangan tadi tahun 2015 ya, bahwa itu melarang adanya impor pakaian atau produk fashion bekas. Itu sudah ada tahun 2015. Kemudian ada diperbarui sampai ke peraturan Menteri Perdagangan nomor 40 tahun 2022. Itu intinya adalah kita tidak boleh mengimpor pakaian bekas ke Indonesia, ya kan? Ya. Nah, kenapa? Itu kalau dari segi kesehatan sudah ada pembahasannya. Tapi kalau dari ekonomi sebenarnya dampaknya negatif. Kenapa negatif? Satu, itu bisa membuat kerugian dari sisi mana? Pemerintah yang jelas. Ya, benar. Karena apa? Produk pakaian bekas itu sudah jelas dilarang ya. untuk diimpor. Nah, kalau tetap masuk berarti dia ilegal. Tidak membayar bea cukai, yang mana itu merugikan negara. Ya kan? Tuh, kedua, itu juga jadinya tidak mendukung para industri kecil dan menengah yang ada di Indonesia, terutama di Jogja. Ya, benar. Kita tahu Jogja itu banyak sekali IKM, terutama dia memproduksi pakaian atau fashion yang dia sebenarnya bagus-bagus. Ya. Bahkan desainer kita yang lokal pun sebenarnya sudah mendunia, ya kan? Tapi kalau dengan cara seperti itu kita tidak mendukung mereka, otomatis dampaknya kemana-mana. Salah satunya adalah ke lapangan pekerjaan untuk para produsen yang lokal, ya enggak? Lapangan pekerjaan itu maksudnya kenapa kok produsen lokal perlu? Ya kalau ada permintaan, ya kan, ada permintaan atas barang-barang baru, itu otomatis akan meningkatkan produksi. Peningkatan produksi berarti memerlukan tenaga kerja. Ya. Nah, jika kerjanya lebih banyak. Banyak yang dicari. Iya, berarti alihnya kemana? Ke lapangan pekerjaan. Terus dari sisi ekonomi juga nambah. Iya kan? Nah, jadi kalau itu ada melanggar, permasalahannya ada banyak kemana-mana. Kesehatan iya, ekonomi iya, berdampak ke lingkungan juga ya. Iya kan? Ya. Itu. Apakah penjualan thrift ilegal yang ada di Jogja ini berpengaruh drastis terhadap pertumbuhan ekonomi atau biasa aja? Karena seperti yang kita tahu sekarang, penjualan thrift itu sangat banyak. Apalagi di Yogyakarta ini sering ada event-event dan banyak pengusaha thrift itu semakin luas dan bertambah. Iya. Oke. Kalau dari sisi apa tadi Mbak? Pertumbuhan ekonomi yang sebenarnya berpengaruh ketika ada thrift ilegal, ya cuman ke pertumbuhan ekonomi si pedagang thrift ilegalnya. Ya, bukan ke pedagang lokal itu. Enggak. Iya enggak? Ya. Sekarang gini, thrift itu kalau pakaian bekas, mau itu yang pakaian bekas luar atau yang pakaian dalam. Nah itu dia belinya bol itu, satu bol itu katakanlah dihargai 5 juta, ya kan? Tapi dia bisa jual sampai ke 30 juta, yang untung siapa? Yang untung pembelinya. Enggak, pembelinya. Penjualnya. Sekarang gini, tapi di sisi lain produsen yang benar-benar memproduksi barang dengan kualitas yang lebih baik, ya kan? Jelas ya, produk bekas dengan produk baru itu beda ya. Produk baru itu jelas kualitasnya 100%. Ya, sedangkan kalau produknya bekas itu kualitasnya paling gede 35%, belum lagi ada dampak-dampak kesehatan di situ. Ya kan? Katakanlah seperti itu ya kan. Nah, berarti di sini yang rugi siapa?
konsumen yang rugi. Iya kan. Tapi yang untung siapa? Yang untung penjualnya. Nah, termasuk yang rugi juga adalah produsen yang Produsennya. memproduksi dengan cara Memproduksi yang itu. legal. Kenapa? Produsen memproduksi dengan cara Legal. legal itu dia membuka lapangan pekerjaan satu, ya enggak? Ya. Dia bayar pajak ke negara juga, iya. Iya. Bahan-bahan Bahan-bahan juga didapatkan dia carikan dia yang sendiri, dia cari sendiri dia juga. cari sendiri dengan dia kualitas yang dia berusaha pertahankan dengan Baik, ya. Sementara yang produknya yang Yang thrift ilegal ilegal ini, thrift yang dia pakaian bekas impor itu kualitasnya paling tadi seperti saya bilang 35. paling banyak 35%. Ya kan? Tapi dia bisa jual sampai ratusan. Apalagi ada influencer yang dia memproklamirkan bahwa udah beli aja yang merek-merek tapi dia produk bekas. Sebenarnya akar permasalahan dari banyaknya boomingnya dari thrift barang bekas ini, yang thrift impor ini adalah Indonesia itu punya kecenderungan punya gengsi yang tinggi. Masyarakat Indonesia. Akar terutama dari sisi fashion ya. Fashion. Aku mau pakai baju bermerek. Tapi duitku nggak ada. Orang normal itu akan mikir ya udah nabung dulu. Ya, beli sekalian kualitas yang bagus, bisa dibeli, sekali beli bisa bertahan bertahun-tahun, bahkan lama pula. Nah, tapi karena dia pengen keburu, ya udah carinya ke barang bekas. Yang penting bermerek. Ya kan? Yang penting itu mereknya terkenal. Iya, terkenal. Ya kan? Merek Louis Vuitton, Dior. Iya, macam-macam. Ya kan? Yang harusnya dijual harga jutaan kalau beli baru. Iya kan? Beli baru kualitas 100% dan bersih. Iya. Itu jadinya hanya belinya cuma ratusan ribu dan kualitasnya. Yang kualitasnya seperti Anda tahu dan kebersihannya kita nggak tahu. Walaupun katanya dicuci. Tapi seperti kita tahu ada jamur, ada penyakit, ada kuman yang kalau udah dicuci berkali-kali pun tetap ada, masih nempel. Belum bisa hilang. Iya, jadi kalau dari sisi pertumbuhan ekonomi, dampaknya kemana? Dampaknya ya ke penjualnya. Konsumennya, kalau dihitung-hitung Mbak ya, Anda beli baju bekas, misalnya katakanlah Anda beli baju bekas itu yang impor itu, kita nggak tahu tuh yang pakai siapa. Kita nggak tahu dia bersih apa enggak, ya kan awalnya. Nah kemudian dia nanti jual gitu kan, jual bentuknya bol, sama penjual sana dibentuknya bol, dibeli sama penjual yang sini, terus dijual dengan harga karena lagi naik daun, berarti jadi agak harusnya Anda bisa beli dengan harga 15.000, Anda jadi belinya ratusan ribu. Udah itu aja udah rugi kan? Rugi. Terus Anda cuci lagi, Anda pakai lagi, tapi nggak tahu tuh kumannya ada di situ tuh. Nempel di situ ada banyak nggak? Banyak. Ya, bisa jadi ada banyak ya kan. Kemungkinan besar itu pasti ada. Belum lagi urin tikus, urin hama di situ. Itu susah Mbak untuk dibersihkan. Itu ada penelitiannya bisa dicari. Nah kemudian dari situ efeknya ke kesehatan Anda jadi berobat. Ya, berobat dan keluarkan banyak duit juga. Nah, Anda tahu sendiri namanya kesehatan, makanya dulu ada pepatah lebih baik mencegah daripada mengobati. Karena apa? Pengobatan itu mahal. Kalau dihitung-hitung, Anda beli, ya kan? Terus Anda keluarin lagi duit untuk berobat karena ada masalah kesehatan terkait dengan yang barang yang Anda beli. Dihitung-hitung beli yang baru. Beli yang baru karena juga kesehatan kan? terjamin dan uang kita juga. Iya kan? Tidak keluarkannya untuk sia-sia juga. Ya. Kalau misalnya Anda beli yang baru, itu bisa dipakai lama berkali-kali dan kita juga tidak mengeluarkan biaya lagi tambah lagi untuk biaya sampingan tidak ada lagi. Namanya kesehatan tuh nggak cuma dari itu aja kan, tapi dari yang lain-lain juga. Jadi kalau dari pertumbuhan ekonomi enggak, menurut saya tidak. Kenapa tidak? Karena yang untung tuh hanya penjualnya. Dari konsumen kalau dihitung-hitung rugi konsumennya. Iya, apalagi dari pedagang atau produsen barang yang dia murni memikirkan konsumennya 100%. Ya kan? Kesehatan konsumen dan memang sekarang penjualnya ada banyak, saya tahu pengusaha juga ada banyak. Saya juga sering kalau lihat ada live gitu tuh, ini bol dibuka, terus ada lagi yang trending yang viral yang dia pengantin yang dia malah buka bingkisannya tuh berupa bol. Dengan bangganya seperti itu, ya kan? Bangga kok ilegal gitu, saya lucu juga sih sebenarnya. Ternyata aku bisa dapatkan ini dan harganya juga pas, bagus. Iya kan? Langsung rekomendasi. Iya, padahal
Dari lokal sendiri pun memang sebenarnya ada juga barang bekas yang kita jual. Nah itu tuh kan, tapi itu dari lokal ya kan, dia urutannya nggak kemana-mana gitu loh. Dari misalnya Anda punya pakaian bekas yang udah memang nggak cukup, Udah nggak muat lagi mungkin. kayak saya juga kadang pakaian saya tuh ada yang nggak muat. Ya, Daripada nggak muat menuhin lemari, saya jual langsung ke orang. bentar. Rantainya Atau sedikit kan? Dikasih ke siapa gitu. Rantainya sedikit kan? Tapi kalau dari yang barang bekas impor, kita nggak tahu tuh rantainya di mana. Benar-benar. Bisa jadi dari salah satu orang ke orang lain. Iya, Kita nggak tahu. orang Orang lain. Belum lagi lagi. nanti kalau di gudang dia kena, maaf itu kotoran-kotoran dari hama ya kan. yang Itu ada juga di pengaruhnya nanti ke kesehatan jelas. Jadi kalau dari sisi ekonomi itu tuh nggak oke. Ya. Terutama bagi konsumen. Kenapa saya nyinggung kesehatan? Karena di situ kalau kesehatan kita berpengaruh, kita jadi bayar lagi. bayar timbul Iya kan? lagi untuk ini Dan kesehatan. kalau kita sakit berarti kita nggak bisa bekerja. Kalau kita nggak bisa bekerja, nggak ada penghasilan. Jadi dampak ekonominya ke konsumen. ke konsumen sendiri. Iya, seperti itu ya. Sudah dimiliki. Nah, pelanggaran penjualan thrift itu di Yogyakarta, apakah hal tersebut kalau misalkan ada larangan, itu bisa meningkatkan citra daerah Yogyakarta sebagai tempat destinasi wisata atau bagaimana? Ibu. Kalau destinasi wisata sebenarnya tidak ya. Destinasi wisata itu kita tidak hanya dari situ. Sebenarnya Indonesia, ya Jogja itu yang dijual adalah desa wisatanya sebenarnya ya kan. Desa wisatanya. Iya. Cuman kalau dari sisi perbaikan ekonomi iya. Perbaikan ekonomi iya. Dampaknya seperti saya bilang lagi kepada industri tekstil dan sebagainya ya kan. Terutama bagi yang fashion. Banyak loh UMKM kita, IKM kita itu yang memproduksi produk fashion itu ya bagus-bagus. Tapi kalau dari wisata mungkin iya ya sebenarnya nggak secara langsung, tapi kayak souvenirnya. Souvenirnya, Ya, terus kalau baju-baju Anda- lokal, batik-batiknya. Iya, batik-batiknya, Iya. iya kan. Indonesia terutama Jogja itu terkenalkan batiknya. Batiknya, iya benar kan? sekali. Kalau kalian ke Jogja, daerah Jawa itu dia biasanya tuh batik-batiknya ada. Sebenarnya nggak cuma Jawa sih, banyak juga yang tempat lain ya. Tempat yang lain. Jadi kalau secara langsung sih tidak, tapi iya itu bisa membantu, terutama kalau yang ke batik-batik. Iya batik itu. Iya kan, produsen lokal yang batik-batik, iya itu sangat membantu. Ada kalau Anda pelajari, ada destinasi wisata di mana dia mempelajari tentang batik. Ada tempat. Ada yang batik langsung itu loh. Terus ada bikin batiknya Ya, juga ada yang gitu. iya kan. Iya. Jadi cintailah produk-produk Indonesia. lokal Indonesia Iya dalam kan? negeri. Iya dalam negeri. Kalau yang ini tadi ada sempat singgung soal lingkungan alam. Jadi apakah kontribusi dari penjualan thrift ilegal itu berdampak pada lingkungan alam? Ya, Contohnya seperti apa? contohnya kayak gini ya. Tahu kan bahan pakaian itu ada macam-macam. Ya, Ada bahan likra. dari wool juga ada. Ada itu, kalau itu ramah, masih agak masih ramah. lama. Kalau woolnya Iya. wool asli, Wool kalau asli. woolnya sintetis tidak ramah. Iya kan? Iya, iya. Bisa makan waktu sampai 20 sampai bahkan ratusan tahun Untuk ini terurai. Iya kan? Belum tahu kan? Belum lagi kalau itu kualitasnya hanya 35% dari kualitas asli, otomatis nggak bisa lama dipakai. Ya enggak? Iya, iya. Kalau tidak bisa lama dipakai, berarti akan ujung-ujungnya dibuang. Dan itu daurnya lama. Iya, sebenarnya pakaian bekas impor itu adalah limbah Limbah. alias sampah. Iya kan? Dari tempat lain Tempat lain. ke kita. Iya Dan enggak? kita yang memakainya. Kita yang make, berarti Indonesia penampung. Sampah. Ya. Dan image-nya sudah kayak gitu jadinya. Jadinya image Indonesia tuh terkenal gini-gini. Iya, terkenalnya nampung sampah dong jadinya. Dari pakaian itu. Iya kan? Nggak cuma pakaian loh, maaf. Underwear juga ya. Ada ibu-ibu yang bangga pakai itu, pakaian dalam bekas. Itu saya bingung sampai sekarang. Kenapa harus bangga? Gitu loh.
Berarti karena kalau misalkan pas kita mau buang lagi itu pakaian juga susah untuk diuraikan juga. Iya, kalau Kalau katun yang bukan sintetis, wool bukan sintetis, iya. Tapi kalau itu kebanyakan yang sintetis, bahannya kayak likra misalnya, itu 20 sampai 200 tahun loh, Mbak. Terurainya. Dampaknya kemana? Dampaknya ke lingkungan Terutama tanah ke laut. juga. Laut ya, Iya. karena juga banyak sampah yang dibuang. Sedangkan ke Indonesia terkenalnya produk laut. laut. Iya, ikan-ikan semuanya pada ini. Iya. Pada mati. Bisa-bisa. Gitu. Benar-benar dampaknya sangat ini pada itu. Kalau yang ini dari segi ekonomi, penjualan thrift ilegal di Yogyakarta ini mempengaruhi industri tekstil dan pakaian seperti yang Ibu bilang tadi, ada singgung juga dalam skala nasional atau tidak. Dan kalau misalkan ada mempengaruhi skala nasionalnya, alasannya gimana? Kalau misalkan tidak mempengaruhi skala nasionalnya, alasannya juga gimana? Skala nasional iya, nasional lokal iya. Alasannya apa? Indonesia itu punya banyak sekali UMKM. Iya, mungkin. Sekitar 3.000 lah kalau nggak salah. Itu yang bergerak di bidang industri fashion dan tekstil. Iya. Kalau orang ngambil barang bekas satu dia nampung sampah, dia juga merugikan yang lokal. Jadinya kemana-mana itu mematikan industri lokal secara tidak langsung. Betul. Padahal sebenarnya ya citra industri kita yang tekstil itu sudah bagus loh di luar. Lucunya orang luar yang beli, lokal malah nggak beli, malah beli pakaian bekas dari luar. Yang kalau Anda lihat jangan-jangan nanti ya di antara barang bekas ada made in Indonesia, nggak lucu banget sumpah. Nggak lucu banget. Teman saya, dia penggemar salah satu tim sepak bola di Inggris. Dia ke Inggris tuh. Dia beli jersey-nya tuh. Tahu lucunya apa? Made in Indonesia. Jadi sebenarnya internasional tuh sudah mengakui kualitas kita. Bagus, ini ngapain beli pakaian bekas dari luar? Itu yang saya tanyakan. Makanya ada slogan yang tadi, iya. Cintailah produk Indonesia. Iya kan? Nah, teman saya, dia cerita sendiri, dia ngakak sendiri. Sama dia difotoin di grup alumni itu. Dia kaget, syok. Ya. Gua beli jersey di toko officialnya di Inggris langsung. Tulisannya apa? Made in Indonesia. Apa nggak ngakak gua? Ini ori loh, ini masih ada struknya katanya dia. Dia fotoin struknya langsung difotoin. Iya, saya tuh cuma baca langsung ketawa. Jadi sebenarnya orang luar tuh justru mengakui produk kita. Anda tahu kerajinan tangan di Indonesia itu sangat laku loh di luar. Iya. Iya kan? Jadi bayangin gimana. Bahkan nggak sedikit merek-merek itu yang mempercayakan penanganannya di Indonesia. Iya benar. Saya tahu karena saya juga sebelum jadi dosen saya pernah bergerak juga di bidang tekstil. Saya tahu seperti itu. Kayak kerajinan macam kayak ada kayak buat keranjang dari ini bambu apa gitu. Iya. Itu juga dibeli. Batik lokal itu juga berjaya di sana. Terus wayang mereka. Tas kulit. Iya, jangan lupa. Mereka produk juga suka kulit itu bawa. Iya kan? Bawa terus itu. produk pakaian itu juga banyak yang mereka suka. Mereka suka juga iya. Anda tahu ada batik indigo dari serat-serat naik nanas segala macam, itu Indonesia juga punya loh sayang. Dan itu juga dibeli loh. Sama yang mereka dari luar negeri juga. Jadi ngapain kita tuh membeli produk-produk dari luar yang dia tuh malah bekas gitu loh. Yang jelas kualitasnya tuh jauh di bawah gitu kan. 35% itu berarti seberapanya. Dan kita juga tidak tahu itu nggak sampai 50% itu gimana. Kan? Iya kan? Nggak sampai setengahnya loh. 35%. Padahal mereka yang yang dari luar negara datang ke sini tuh mereka pada cari-cari loh, kayak cari baju batiknya dan souvenir dalam negara kita, terus dicari juga kayak apa makanannya, makanan negara kita juga, terus sama itu apa destinasi wisata kita juga. Mereka pengen mengenal, mereka membeli souvenirnya otomatis, ya kan? Iya, produknya dari mana?
lokal dari kan lokal dah mereka datang ke sini gitu. nggak Langsung jarang sekalian juga beli ya. ada orang dari luar, jauh-jauh dari luar cuma untuk belajar cara membuat pakaian dari misalnya serat apa, Mm-mm, mm-mm. Itu juga kita juga bisa kasih ini apa insight ke Insight, mereka. iya. Jadi wisatanya wisata pendidikan. benar Iya. benar misalnya wisata Kalau yang budaya seperti itu. juga. Wisata budaya iya juga. Kita punya budaya apa? Budaya kita salah satunya adalah batik. Batik ya. Kerajinan lokal kayak rotan, kayak kerajinan ukir dari Ukir, Jepara. terus sarung-sarung juga. Sarung-sarung, jangan salah sarung-sarung yang dipakai tuh orang itu tuh jangan salah jutaan loh Ya, itu. jutaan, benar sekali. Jutaan, apalagi kalau dia buatan tangan. Buatan kita tenun langsung gitu. Tenun itu, langsung. mahal. Sekarang saya tanya, kalau beli produk bekas dari luar, emang harganya murah, tapi merugikan nggak ya buat yang tenun-tenun kayak gitu? Merugikan itu sekaligus mematikan. Padahal orang luar suka sama produk tenun kita. Tenun kita ya. Iya Dan nggak? produk tenun kita ya begitu hasilnya mungkin pas-pasan saja. Uangnya Iya. juga yang masuk juga nggak seberapa. Nggak seberapa, Iya. karena memang dari bahan juga sudah lumayan susah ya kan? Iya susah, terus orang yang banyak carinya bukan ke mereka yang lokal-lokal ini. Iya, gitu. Makanya kalau ditanya apakah itu pengaruh skala nasional, iya. Kalau skala nasional produknya kayak tenun itu kan nggak cuma dari Jogja ya kan, Iya. nggak cuma dari Jawa kan, dari luar juga banyak kan, dari Sulawesi ada, dari NTT ada, ya kan, Ya juga dari NTB juga NTB ada. juga ada, semua, Sumatera semuanya seluruh. iya kan, tenun Bali Dari juga Indonesia ada, Ya Bali juga. Punya ciri-khas dari beberapa daerah. iya, Sumatera ada, ya kan, Ya. semua ada. Oke, sebelum kita masuk ke obrolan kita selanjutnya, kita jeda sebentar dulu. Tetap di obrolan pagi.
Toko-toko thrift menyediakan barang bekas berkualitas dengan harga terjangkau untuk menarik minat konsumen. Oke, 3, 2, 1. Oke, kembali lagi di obrolan pagi. Terima kasih pemirsa yang sudah stay dengan acara kesayangan kita di pagi hari yang cerah ini. Ayo kita kembali di pembahasan kita yang sempat tertunda. Oke, Ibu, kalau boleh kami tahu apa implementasi ekonomi dari penjualan thrift ilegal terhadap perdagangan internasional dan kekuatan ekspor impor di negara kita ini? Kalau ke ekspor kayaknya enggak Mbak ya, karena orang luar sudah tahu produk kita tuh bagus. Ya, Tapi lebih ke impor. Impor kenapa impor? Yang diimpor adalah produk ilegal, tidak melalui pemeriksaan bea cukai, tidak melalui screening, ya kan. Kita mengimpor barang itu juga ngelihat kualitasnya juga kan. Kualitas, iya. Iya kan. Berarti kalau dari sisi kualitas jelas turun. Ya, satu, merugikan negara iya juga, ya kan. Jadi kalau dari ekspor sebenarnya produk lokal kita sudah cukup berjaya di luar, ya kan. Dari sisi impor itu yang memprihatinkan. Ya, emang kita kekurangan barang bekas? enggak. Yang dari memotong mata rantai yang segitu banyaknya sebenarnya sudah banyak ada. Tapi karena itu tadi berangkatnya dari gengsi. Gengsi tadi yang kayak, aku harus bisa dapat ini nih, tapi uangku nggak cukup coba. Iya, sampai itu diviralkan bahwa kamu bisa beli produk Bermerek dengan harga yang dengan harga yang murah. Pertanyaannya, murahnya ini cuma di awal apa sampai ke akhir? bisa menjamin tidak gitu. Bisa menjamin nggak sampai akhir dia nggak ada masalah kesehatan? Dimana Anda tahu sendiri di negara manapun kesehatan itu mahal. Itu nomor satu, ya kan. Mahalnya gak cuma dari sisi pengobatan aja. Kalau kita sakit kita nggak bisa jadi bekerja, nggak ada penghasilan, otomatis kita nggak bisa ngasih makan keluarga kita. Keluarga, iya. Dan otomatis kita Masuk juga keluarga nggak bisa dia jadi berbuat sendiri. apa-apa. Ya, enak nggak kayak gitu? Kita bakal susah, nggak enak. Nggak enak. Nah, sekali lagi, jadi kalau tanya dari kualitas impor, jelas itu impornya jadi berkurang kualitasnya. Satu, dia ilegal karena dia masuk tidak jalur resmi. Kalau jalur resmi ya satu ada bea cukai, juga dilihat lagi apanya juga, kualitasnya juga gitu kan. Produk impor yang masuk ke kita tuh kualitasnya juga nggak kaleng-kaleng juga kok. Yang bagus, yang produk baru loh ya. Produk baru loh ya. Cukup pakai bagus-bagus, bisa tahan lama. Dan hasilnya juga oke. Ya, hasilnya juga oke. Banyak banget produk ekspor maupun impor kita yang barang baru loh ya. Itu tuh dia kualitasnya bagus-bagus. Meskipun ada yang murah juga, iya ada. Yang baru dan murah tuh juga ada kok kalau pintar-pintar nyari. Kita nyari, tapi jangkanya panjang. Sekarang pertanyaannya, gengsimu mau dikemanain dulu? Mau didepankan gengsinya, terus baru mikir yang lain belakangan, ya silakan. Tapi kita kemana-mana jadinya, ya enggak? Benar. Tapi kalau dikedepankan ya adalah aku perlu barang ini, aku beli, kualitasnya bagus, oke, aku beli. Duitnya ada, aku beli. Nggak usah maksain, gitu loh. Karena tuh kita nggak tahu kedepannya kan. Bisa Iya. mungkin kita bisa beli dengan harga yang lebih tinggi lagi, kita nggak tahu. Iya, gitu kan. jadi jelas itu tuh sebenarnya berangkatnya awalnya produk thrifting itu adalah dari tingkat konsumtifnya Indonesia. Lucunya itu Yang tinggi. Padahal kalau dibilang kita garis kemiskinannya sudah membaik apa belum? Tidak. Maksudnya masih beli aja. Bukannya memproduksi yang bagus gimana? Enggak. Gitu. Oke. Menurut Ibu, bagaimana peran dan kebijakan pemerintah dalam mengatasi penjualan thrift ilegal di Yogyakarta berdasarkan penglihatan Ibu sendiri? Kalau menurut saya ya, dari dulu kan pemerintah Jogja itu dari zaman kemerdekaan pun, sebelum kemerdekaan pemerintah Jogja selalu mendukung pemerintah pusat. Termasuk dalam hal ini juga. Kita tahu ada peraturan Menteri Perdagangan yang dia mengatur tentang pelarangan mengimpor pakaian atau produk fashion bekas. Jadi pemerintah Jogja mendukung itu gitu loh. Itu makanya kalau kita tahu belakangan ini ada pelarangan tentang itu. Karena apa? Pemerintah Jogja itu mendukung pemerintah pusat. Sekali itu tidak serta-merta mendukung saja tanpa mengetahui alasan di baliknya, pasti ada alasannya. Di baliknya.
Dan itu alasannya yang belum kita ketahui. Iya, salah satunya ya itu yang sudah umum ada dan penelitian sudah ada adalah dari sisi kesehatan. Dan juga Kalau yang tadi saya benar-benar. bilang ada yang apa dari sisi kesehatan itu ada yang kita nggak tahu ya itu kuman atau maaf kotoran dari hama atau dia apa katakanlah virus atau apa yang sudah dicuci berkali-kali nggak hilang. Itu tuh nanti dampaknya salah satunya adalah kulit kita jadi kena skabis. Kayak gatal-gatal atau Gatal-gatal, ruam-ruam gitu. ruam-ruam. Ya, Itu iya. susah loh. Untuk ini Tahu sendiri produk kulit kayak gimana iritasi. iya kan? Tahu kan? Benar. Gimana produk kulit itu tuh sekarang harganya juga lumayan Mahal. seiring dan dengan peningkatan kesadaran orang terhadap skincare. skincare. Dan skincare sekarang ini Lumayan. paling dicari. No skincare, Daripada nanti Anda mengobati, dirawat aja. Dan no skincare tidak bisa kalau tanpa skincare. Iya. Menurut Ibu Latil tadi kita sempat singgung ke konsumen. Jadi itu dari sudut pandang ekonomi, bagaimana peran konsumen dan pembeli dalam penjualan thrift ini? Tadi di saya udah Jogja? bilang kan bahwa berangkatnya dari trendingnya ada thrifting pakaian bekas, fashion bekas dari luar, impor. Itu tuh kan sebenarnya karena gengsinya si konsumen, Konsumen, iya. ya kan? Nggak akan ada permintaan kalau dari konsumen sendiri itu tidak tertarik, ya kan? Untuk ini. Karena dari awal itu diviralkan bahwa kamu bisa loh dapat merek ini dengan harga cuma segini dari produk thrifting impor, ya nggak? Dan akhirnya juga Orang yang punya gengsi tinggi, coba deh, iya, aku coba aku gitu. pakai, Penasaran aku kayak Oh, gimana. aku penasaran kayak gimana, diviralin lagi sama mereka, gitu loh. Dan akhirnya apa? booming lah. Akhirnya apa? Jadi ada peningkatan yang besar tuh maka dia jadi adanya pembelian besar-besaran dan itu jadinya yang tadinya cuma biasa-biasa aja, santai-santai aja jadinya meningkat dan diikuti dengan harga meningkat loh. harga meningkat. Saya pernah lihat-lihat zaman saya mahasiswa tahun-tahun sebelum tahun-tahun masih 2000-an itu beli produk thrifting itu tuh harganya masih masuk akal, Mbak. Jaket harga 150-300 bisa dibeli dengan harga maksimal itu 50.000 masih wajar lah ya, Iya untuk kan? kita kantong-kantong anak kuliah. Kalau kita lihat kalau ketemu yang produknya yang ternyata memang bermerek itu kan kita lihat harganya juga masih masuk akal. Saya nggak tahu itu produknya bekas dari luar apa enggak. Waktu itu saya nggak terlalu peduli. Saya pikir oh ya keren. Memang dari dulu saya nggak terlalu peduli sama merek ya. Oh ya harga segini, oh ya tapi ini bekas. Sudahlah nggak jadi beli gitu kan. Masih ada itu, tapi pemikiran saya waktu itu adalah harga yang waktu itu masih wajar-wajar aja sekarang jadi meningkat. Yang jeans yang harusnya bisa dibeli dengan harga 75 sampai 100 jadinya harganya lebih dari itu. Naik lagi 200 Karena kan apa? mungkin. Peningkatan permintaan. Dari Hukum ekonomi itu diikut. Jadi kalau peningkatannya tinggi, peningkatan di bagian permintaan tinggi sedangkan tidak ada produksi yang bisa memenuhi, maka harga akan meningkat. naik. Jadi produk yang dengan kualitasnya seperti itu seharusnya Anda bisa beli dengan harga lebih murah, tapi karena diviral-viralkan dengan mengikuti booming tren-tren itu jadinya harganya meningkat. Jadi Meningkat. peran pembeli di sini apa? Gede. Benar, peran konsumen sangat Peran gede. sebenarnya Dan yang penjualnya itu dapat untung tinggi. Iya kan? Iya kan. Jadi kalau dibilang gede gengsinya karena Gede, iya. Dan ingin tahunya juga tinggi. Oh Benar ya. sekali. Penasaran terus pengen tahu terus ikut-ikutan beli Kayak, tren. aku juga ikut ya. Nah. Jadi kan booming semuanya. Gengsi. Gila, gengsi Intinya juga adalah tinggi, gengsi. gengsinya. Karena lihat dari yang lain, teman aku udah punya barang bagus tapi kok aku belum gitu kan. Kayak aku bisa nggak ya beli kayak gitu? Coba cari murah aja. Cari gitu. murah. Ya. Intinya adalah awalnya adalah gengsi. Itu diviralin, masa aku nggak ikut tren? Tren, iya. Orang lain bisa, aku kok nggak bisa gitu. Iya. Kita lanjut ke pembahasan obrolan kita yang selanjutnya itu masih ada potensi untuk meningkatkan pendapatan bagi penjual thrift di Yogyakarta jika mereka beralih dari ilegal menjadi legal.
Tadi saya sudah bilang kan, produk baru yang diimpor itu juga laku, juga bagus, orang juga beli, ya kan? Produk baru loh ya, jadi kan dia legal ya kan? Dia legal. Iya legal. Jadi kalau ada potensinya ada. Kalau mereka mau beralih. Mau beralih, Banting setir. cuman memang mungkin keuntungannya tidak Tidak sebanyak seperti itu. yang awalnya. Iya, sekarang pertanyaannya saya adalah, Anda mau enak tentrem apa deg-degan terus kalau jualan? Iya nggak? Kalau enak tentrem, ya berarti jualnya produk yang legal-legal aja Legal lah. aja, yang biasa-biasa, Nggak ada asli deg-degan, aja. nanti diambil barangnya, rugi nggak? Ada penyitaan itu sebenarnya pedagang juga jadi rugi loh. Ya barang-barangnya udah didapat setengah mati, Iya. tiba-tiba nggak dapat Nggak usah untung, mikirin udah dulu nggak ada. dari sisi keuntungan yang seharusnya mereka dapatkan. Modal mereka Modal untuk beli beli bal awalnya. itu aja. Kalau balnya itu disita, rugi nggak mereka? Modal awal udah hilang, nggak dapat apa-apa pula. Iya kan, jadinya zero, minus Zero, minus malahan. semuanya. Kalau zero tuh paling nggak minus, ini minus. Karena apa? Modalnya juga ikut kebakar. Ambil. Kalau sudah disita terus dibakar, Mau apa coba dia? Iya Nggak bisa kan? buat apa-apa. nggak dapat ganti rugi Iya, juga. nggak Orang dapat mereka juga. juga salah. Benar-benar. Iya kan? Itu masih untung nggak apa? Saya belum pernah tahu ada yang pidana belum pernah tahu. Belum saya sampai banyak. itu. Sampai Tapi kalau sampai itu ada pidana, kemana-mana loh itu. kemana-mana bisa jadi masuk penjara lah dia. Iya, rugi lagi kan? Rugi lagi dia. Iya. Sama anak istri gimana? Iya. Benar-benar. Berarti lebih amannya legal aja gitu. Yang legal-legal aja lah. Yang legal itu kan berarti aman, udah gitu tentram juga ya kan. Produk saya legal kok, Saya juga nggak melanggar peraturan apa-apa. kok. Apa yang mau dirazia? Apa yang mau diambil? Kita juga dikejar-kejar, dasarnya dikejar-kejar apa? juga Iya kan? Jadi di dunia aman, di akhirat juga aman. Iya, betul. Untuk pertanyaan terakhir nih, untuk menutup sesi obrolan kita di pagi hari ini, apa nasihat yang bisa kita ambil nih dari masalah penjualan thrift di Yogyakarta ini? Satu kata sih sebenarnya. Nasihatnya. Satu kata aja, Mbak. Turunin gengsi. Awal ada thrift ilegal itu karena ada gengsi. Pengen ikutan tren, pengen kelihatan trendy, pengen kelihatan aku ini ikutan tren loh, aku ini itu fashion center loh. Iya Iya kan? benar-benar. Ya kan, orang itu ngikutin aku juga harus bukan aku harus bisa bikin viral, aku juga harus aku ikutin juga yang trending yang ada. Intinya Biar tuh aku dalam ketinggalan Iya, zaman dan momen. tidak mau ketinggalan zaman. Aku itu tidak mau ketinggalan zaman. Intinya adalah nggak usah ngikutin tren juga, nggak usah ngikutin gengsi juga, udahlah santai aja. Ya kan, kalau memang mau beli produk merek silahkan nabung, ya kan, nabung Bekerjalah beli, dengan keras. anggap itu sebagai self reward Anda, tapi itu barang yang betul-betul berkualitas. Saya senang dengan prinsip-prinsip orang tua kita dulu, beli sekalian yang mahal tapi Ya, itu bisa bertahan bisa lama. bertahan lama. Benar sekali. Saya punya dompet dibeliin sama bapak saya dulu, buat saya itu mahal karena hampir setengah juta. Ya kan, zaman itu tahun 2016, kalau sekarang harganya udah lebih mahal lagi, tapi sampai sekarang masih bisa saya pakai, sampai sekarang. masih bagus, nggak ada sobek sedikit pun karena memang kualitasnya bagus, ya kan. Nah, itu yang saya senangi dari orang-orang tua zaman dulu. Ya, bapak saya juga pernah ini pesan juga sama saya. Katanya kalau mau beli sepatu atau beli pakaian atau beli apalah tas gitu, beli yang murah dulu. Maksudnya beli yang murah, yang bisa untuk tahan lama, gitu, karena kita pakainya juga tahan lama dan kita juga senang kan. Iya. Mereknya juga bagus misalkan. Jadi kayak kesenangan tersendiri buat kita. Kita juga pakainya nyaman. Iya. Jadi kadang punya sepatu itu tuh kadang 5 tahun baru ini dia rusak atau dia terlepas gitu. Tuh karena karena kita lihat aja lah, itu tas saya, yang saya pakai itu produk baru loh, produk baru, impor baru, tapi saya sudah pakai itu 5 tahun lebih dan masih bagus. masih bagus. Pernah saya beli yang kalau di tempat kami itu tuh macam kayak tempat lokal, loak gitu, kayak beli baju-baju yang udah bekas-bekas itu. Jadi nggak usah disebutin namanya ya. Jadi tempat saya itu
paling di pasar lah kalau ketemu beli. Itu paling bagus sih, memang baju-bajunya tuh bagus semuanya. Sepatunya juga bagus, kayak baju-bajunya ya keren-keren lah. Tapi nggak sempat tahan lama karena bisa ada robek juga. Terus kayak pernah ada tikus makan juga. Aduh, nggak mau pakai. Bekas tikus itu baik baik liurnya maupun kotorannya kan juga bawa penyakit. Nah, menurut saya pas saya pakai itu bukan merek terkenal, sama sekali bukan merek terkenal. Kalau merek biasa aja lah. Saya cuma ngeliat dari bahannya bagus, terus ini bagus, dan itu produk baru. Itu sudah saya pakai 5 tahun masih oke. Masih oke. Bahkan teman-teman saya yang biasanya pakai merek, ini berapa? Itu harganya nggak sampai 200 kok. Impor ya? Impor, tapi nggak sampai 200. Baru, ini bekas bukan, ini baru. Ada kok mereknya ini memang baru. Dan mereka langsung, oh iya ya, ini kualitasnya nggak kalah kok dari yang merek-merek terkenal. Pasti ditanya, berapa dong harganya? Oh, gitu iya kan. Pasti, Dan itu udah mereka tahu karena saya udah pakai itu 5 tahun. 5 tahun. Berapa kali company visit coba? Benar-benar. Pada ada sepatu kuliah itu pas dari awal dari 2019 itu sampai pas 2021 baru. Iya. 3 tahun. Tas saya ada yang ya, 4 tahun. Produk lokal, kulit lokal, bukan kulit yang terkenal, bukan kulit yang impor. Ya, ini lokal murni lokal. Saya belinya dari Garut waktu itu tahun 2016. Ini tahun berapa saya? Ini sekarang 2023. Berarti berapa tahun? Dari 2016. 7 tahun. 7 tahun dan masih bagus. Belum ada sobek, belum ada rusak resletingnya. Dalamnya juga masih bagus. Tahu nggak dalamnya apa? Apa? Dalamnya itu tuh batik lurik tuh loh. Bagus banget. Bagus itu. Waktu itu saya belinya aja tuh nggak ada 500.000, nggak ada tuh, masih 300-an berapa. Tote bag segini, ini saya nggak bawa. mutunya loh yang dicari. Lokal punya. Bagus kan? Bagus. Jadi apa di sini yang poinnya adalah apa? Kalau mau gengsi, lihatlah dari kualitasnya. Enggak, kualitasnya. Kalau menurutin gengsi loh ya, beli itu berdasarkan kualitasnya, jangan beli berdasarkan mereknya. Karena tidak bermerek dengan kualitas lebih bagus tuh banyak, baik impor maupun lokal. Jadi kalau Anda memang mentingin gengsi, belilah sesuatu itu yang produknya berkualitas bagus. Itu gengsi Anda sudah jelas terangkat bahwa Anda itu beli berdasarkan quality, bukan quantity, bukan gengsi, bukan merek. Dan harga tidak mengkhianati hasil. Iya. Terus yang ditangkap juga tadi adalah cintailah produk Indonesia, cintailah produk lokal. Cintailah produk lokal. Produksi lokal itu banyak yang bagus. Kalau Anda mau beli yang impor, cari itu tuh yang memang kalau mau impor, mau memang benar-benar pengen yang merek, beli sekalian yang baru. Itu tahan lama, bisa Anda warisan ke anak cucu Anda. Saya punya jam dari almarhum bapak saya, itu memang produk impor. Bapak saya udah pakai sampai 20 tahun lebih. Sekarang masih saya pakai. Saya nggak pakai sekarang sih, tapi saya masih punya dan saya pakai. Kebetulan tangan saya gede kan, jadi kalau pakai jam cowok juga masih oke gitu kan. Ada. Jadi itu juga bisa jadi ini kayak kenang-kenangan gitu. Terus ya nostalgianya ada unsur ceritanya, kenangannya di situ. Benar. Terus ya senang aja gitu pakainya. Kenangan dari bapak saya nggak mau lepas. Bapak saya gitu. Itu ninggalin ini buat saya. Ya, kamu bapak saya itu memang kayak gitu. Jadi kalau beli itu sekalian yang bagus. Sama bapakku juga. Kalau belum mampu beli, jangan beli. Dia juga bilang, kamu ini kalau ini aku jangan beli, masih ada punya kamu, jangan lagi beli. Aku juga kayak ya udah, aku juga ikut-ikutan sampai sekarang. Iya. Dari Jadi situ beli itu nggak usah yang aneh-aneh, kecuali ya kalau misalnya dia produk fashion dan kamu udah nggak cukup lagi makainya. Iya. Ya kan, mau nggak mau beli dong. Beli lagi, ya kalau nggak mau dipaksain juga ngapain ya. Kalau misalkan baju kita masih oke, sepatu kita juga masih bagus, tas kita, ngapain kita harus beli yang lain? Beli gitu kan? itu sekalian yang baru, terus nanti itu sudah selesai gitu kan. Ambil semuanya dengan yang baru, dengan yang itu, jadinya nggak masalah, bisa untuk bertahan lama. Terima kasih Ibu Ratri selaku dosen akuntansi Universitas Mercu Buana yang sudah meluangkan waktunya sehingga bisa berkenan hadir di studio kita ini.
di pagi hari yang cerah ini, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih banyak juga. Terima kasih. Semoga apa yang kita obrolkan bisa bermanfaat dan menjadi inspirasi baru untuk kita semua yang ada di studio maupun yang ada di rumah. Saya Kori Jeke beserta para kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di obrolan pagi episode berikutnya. Sampai jumpa. Bye-bye.